Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Dari mulai kun, hanya Dia, tiada makhluk. Lalu dengan firman-Nya, kun ke atas zatnya sendiri. Hanya Dia yang awal dan Dia yang akhir. Terjadilah dengan kehebatannya, kehendaknya, kudratnya, dan rahmatnya. Oleh zat yang maha agung, terciptalah alam ini dan segala isinya, termasuk diri kita ini. Kita ini adalah ciptaannya, yang mana sebenarnya hidup atas izinnya, atas kudratnya, dan atas wujudnya. Firman kun kepada zatnya sendiri yang menzahirkan penciptaan seluruh alam dan makhluk-makhluknya dengan bertujuan hanya satu, yaitu mengesakannya. Tetapi belalai bukan gajah, ekor pun bukan gajah, telinga bukan gajah. Wujud Dia, kekuasaannya meliputi segala sesuatu di alam semesta. Tetapi setiap sesuatu secara berasingan tidak boleh sama sekali bersamaan dengan Dia. Kita bersama seluruh dengan ciptaannya. Seluruh alam semesta disatukan. Hanya seumpama sebutir pasir di lautan. Jika hendak dibandingkan dengan kehebatan Tuhan yang satu, yang Maha Esa. Kita beserta segala ciptaannya amat halus, kerdil, dan hina. Takkan mungkin dapat terbanding dengan kekuasaannya. Bila segalanya itu berasal dan bersumber dari Dia, jelas sekali bahwa setiap apa yang ada di sekeliling kita, termasuk yang ada di luar dan di dalam diri kita, yang diberi rasa, diberi sentuhan, diberi melihat, mendengar, malah termasuk yang tak dapat dilihat, seperti ruh, pikiran, hawa nafsu, kudrat, dan segalanya hanya dari Dia. Coba kita lihat dinding yang dari batu bata, datangnya dari pasir, pasir datang darinya. Kita lihat meja dari kayu, kayu datangnya dari pohon, dan pohon datangnya dari Dia. Mana mungkin kita dapat lari darinya, karena segalanya yang ada semua dari Dia, termasuk diri kita sendiri. Jasadnya dari tanah, kemudian ditiupkan ruh, dan keduanya tergenggam erat dalam kekuasaannya. Dan juga keduanya termaktub atas ketentuannya, yang sedia adanya tertulis di Lauh Mahfuz. Kalau jasad dan ruh kita itu sudah tentu datang darinya, apabila kita mengingatnya, kita bersujud kepadanya, kita diam dan ibadah sholat kepadanya, itulah saatnya yang dinamakan pandang memandang. Apabila ciptaan dan pencipta, apabila yang menyembah
adalah juga datangnya dari sang sumber yang disembah. Saudaraku, sang sejati, keberadaan Tuhan itu lahir dan batin. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan juga yang batin. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Inilah yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim, bahwa Tuhan itu lahir dan batin, dan al-zahir dan al-batin. Tuhan itu tidak berada di dalam sesuatu dan tidak pula berada di luar sesuatu. Dia meliputi semuanya. Seperti orang yang sedang bercermin dengan bayangannya yang ada di dalam cermin. Kalau kita perhatikan dengan seksama, apa bedanya yang bercermin dengan bayangan yang ada di dalam cermin? Dari segi sifat yang diamati, tentu tak ada bedanya. Tapi daripada segi hakikatnya, semua gerak-gerik bayangan itu tergantung dari gerak-gerik orang yang bercermin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 telah dinyatakan oleh Allah, "Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku." Di ayat tersebut dijelaskan, bila seorang hamba ingat kepadanya, maka dia pun akan ingat kepada hambanya. Jika ayat tersebut diungkapkan dalam bahasa sederhana, maka yang berzikir akan terzikiri, yang mengingat akan diingat, yang memuji akan dipuji. Disebutkan juga, manusia diperintahkan untuk berbudi pekerti atau berakhlak dengan akhlak Allah. Takhallaqu bi akhlaqi Allah. Dalam ilmu ini kita bukan ingin menjadi Tuhan atau mau sama dengan Tuhan. Ini jelas tersesat. Fir'aun namanya. Yang saya maksudkan ialah kita harus merealisasikan sifat-sifat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, lagi maha pemurah. Karena kita ini adalah khalifah yang menanggung diri rahasianya. Buka surat Al-Ahzab ayat 72. Dan sifat Allah itu semuanya baik terhimpun di dalam 99 nama asma teragungnya. Apa kita tidak bisa meniru sifatnya yang baik-baik? Oleh karena itu, jadilah manusia yang mempunyai sifat ketuhanan, yang maha pengasih dan maha penyayang, sebagai penyebar rahmatnya. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.